Gensi Pragiwaksono. Ya, boleh yang mana? Terima kasih, tepuk tangan sekali untuk yang MC. Pak, mulutnya kasar banget Gensi Pak, gila emang nih. Bapak umur berapa tadi? 60? 61, itu apa berarti? Generasinya? Umar, oke. Angkatan bapak saya udah meninggal, bapak sama kesini. Bapak kalau jadi Intel ganti batik Pak, biar gak kelihatan kayak Intel banget. Ini adalah kali pertama gue ke Ketawa Comedy Club yang akhirnya bangkit dari kubur. Tepuk tangan dulu. Kasar. Ini gue gak ngerti deh. Gue tuh muda kayak dia kayak mulutnya. Gue di belakang tuh merhatiin, kok mulutnya kasar banget sih. Tapi gue pikir kayaknya dulu gue muda gitu deh. Tapi kenapa sekarang lihat anak muda kayak gitu, hati gue gak enak ya. Udah makin tua nih gue kayaknya. Ya, astagfirullahaladzim. Maaf ya, mulutnya kasar banget emang. Gila lu. Siapa namanya tuh anak? Sarapeda Depok? Renaldi Bahar. Ngomongin orang cebol kayak dia tinggi ya. Ini keren juga kan? Dia juga pendek. Iya. Gue ngomongin orang cebol boleh, lu pendek. Berdiri sama si calon putra juga, lagi cuma gini doang bedanya gitu. Sama itu. Numpang latihan dan numpang agak lama ya. Tadi kan kita kan 5 menit kan, numpang agak lama. Ada yang tahu pelantikan presiden kapan? Ada tahu nggak? 20 Oktober. Jadi kasih gosip-gosip Pilpres masih bisa lah ya. Gosipnya, pas setelah kampanye Pilpres, Anies Baswedan langsung nyari tempat pijit. Soalnya pegel gendong caimin mulu sepanjang kampanye. Ini adalah Indonesia Arena, tempat Mensrea Stand Up Comedy Special Jakarta akan diselenggarakan 30 Agustus 2025. Penjualan tiket 10 Agustus 2024. Info di mensrea.id, penjualan tiket di loket.com. Kami lagi survei. Selamat datang di .id Weekly Vlog. This is crazy. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for your host. Ini akan jadi episode yang lebih seru daripada episode minggu lalu. Minggu lalu episodenya pendek bener, nggak nyampe 15 menit. Akhirnya jadi 15 menit karena ditambahin efek-efek buffer sama si Adit Jawa, a.k.a. Adit Premiere Pro, a.k.a. Adit Balung, a.k.a. Adit Editor.id Weekly Vlog. Minggu yang seru, banyak kegiatan, banyak open mic, banyak kejadian. Kita mulai dari hari Senin. Hari Senin pada tanggal 5 itu gua ke Indonesia Arena. Gokil. Tuh panggungnya di situ. Gokil. Gua kesana karena gue bikin konten untuk mengumumkan opener dari Mensrea Stand Up Comedy Special Jakarta di Indonesia Arena adalah Dani Beller. Dani Beller itu tidak tahu kalau dia mau dijadiin opener, dia diculik sama Bonar sama Ristek, dikasih tahu sama Bonar sama Ristek mau bikin konten kuliner surprise. Nanti akan ada videonya tersendiri, tapi terus gitu dia diculik, terus dia digotong, dibawa masuk ke Indonesia Arena, disuruh duduk, gue buka tutupannya, ternyata terungkaplah bahwa dia ke situ untuk dijadiin opener. Nah, gua bersama dengan tim yang ada di situ juga ngeliat-liat tempat, sekalian mau bikin konten promo untuk ngasih tahu seperti apa Skybox, seperti apa
Royal Box, seperti apa suite room yang tersedia. Ini adalah tiket-tiket baru dalam pertunjukan gue. Gue nggak pernah tuh ada kayak Skybox, Royal Box, apalagi suite room di mana lu bisa beli ruangan. Nonton Panji sambil nyantai. Di sini bisa minum wine nggak? Yeah, you might have the options to. Ini juga area, nama areanya apa? VIP? This is suites. Suites. Yeah. Ini menarik sekali, ini kayak private gitu kalau misalnya kita menonton serombongan. Jumlah kursi yang di sini sama dengan jumlah kursi yang tersedia di belakang. Jadi benar-benar ada untuk nongkrong di situ. Pas nonton di sini, nah itu dia. Ini dari area Skybox, itu panggung. Ini kursinya. Kalau yang di situ kan tadi sofa, single sofa. Ini kursi kayak gini. Ada area lounge-nya juga. Set. Nah itu dia. Nah itu bosnya. Nah itu yang lain. Jadi gue kasih lihat bentuknya seperti apa. Yang Royal Box sama yang Skybox itu pada intinya adalah sebuah tribun di mana lu duduk misah dari yang lain dengan lounge. Bedanya sekitar 200 ribuan antara Skybox dengan Royal Box. Yang Royal Box kalau nggak salah itu lebih eksklusif. Yang Skybox juga eksklusif tapi tidak se-eksklusif yang Royal Box. Yang menarik itu suite room menurut gue. Jadi misalnya lu teman-teman kantor nih bersepuluh pengen nonton bareng. Tapi daripada duduk di situ, lu bener-bener beli ruangan, beli kamar isinya 10 atau 15 kursi, ada sofanya juga, ada lounge-nya, jadi lu bisa duduk di situ, ada minum dan segala macamnya. Jangankan stand up komedi ya, gue aja belum pernah sampai level seperti itu. Si Pak Daniel, CEO kami itu pernah bilang dia pengen bikin Panji ini jadi stand up comedian dengan tiket size termahal di Indonesia, lebih daripada komika-komika luar negeri yang ke Indonesia. Dia berhasil ngejual tiket saya 10 juta untuk beli room itu untuk nonton gue. Pada akhirnya setelah penjualan tiket. Nah, jadi gue lagi di situ, gue bersama Pio Karisma Yongha, fotografer gue yang udah jalan sama gue dari tahun 2013-an. Terus gue ngeliat, Bicu ini kita ada nyampe level seperti ini. Terus bilang, iya mengagumkan. Di tengah-tengah kekaguman gue ngeliat Indonesia Arena yang merupakan sebuah milestone baru, bukan cuma untuk gue tapi untuk stand up comedy. Pada hari itu, The Founders, yang pertunjukannya 7 Desember, itu juga buka periode early bird. Dan 3.000 tiket habis. Itu aja kaget. Total 10.000 nih di SICC untuk The Founders Show. Untuk yang belum tahu, Founders itu adalah 5 founders stand up Indo. Itu bikin show bareng. Gua, Radit, Ernest, Isman, Rian. Bikin show bareng The Founders, di mana kami stand up, improv, sama sketsa. Yang stand up gua, Rian, sama Ernest Prakasa. Terus yang main sketsa kami berlima, yang main improv semuanya kecuali Ernest jadi berempat. Dan ada bintang tamunya. Nah itu tiketnya ludes dalam hitungan kurang dari 3 jam, 3.000 tiket. Gokil. Gokil bener. Jadi di hari yang sama ada 2 milestone gitu. Ngelihat venue yang megah sambil ngelihat Founders menjual 3.000 tiket dalam kurang dari 3 jam. Abis itu, apa lagi gue? Abis itu udah kelihatannya. Harusnya gue ke markas untuk take konten Skakmat dengan Habibur Rahman, tapi beliau membatalkan secara mendadak. Kenapanya? Saya tidak tahu. Politisi begitu-begitu aja. Abis itu hari Selasa gue mampir ke konten Bisik. Bonar, Yuda Brajamusti, dan Gautama Sindu. Di situ kami ngobrol-ngobrol, bikin konten, ketawa-ketawa. Abis itu gue geser ke YouTube-nya Bang Akbar Faisal. Nah kalau lu suka politik, harusnya lu kenal beliau siapa. Beliau adalah politisi kawakan, anggota DPR 2 periode, sekarang sudah tidak. Beliau mengasuh sebuah kanal YouTube, Akbar Faisal Uncensored. Isinya politisi semua. Nah menurut gue, kehadiran gue di situ, ini adalah salah satu wawancara politik paling menyenangkan. Jangan sampai ketinggalan kalau lu suka politik. Bagus banget pertanyaannya. Dan gue ngerasa gue juga on fire ngejawabnya. Jadi ditungguin aja. Kelar dari situ, gue geser lagi, gue bikin konten untuk kanal YouTube-nya Yang Lex. Itu juga seru, itu juga lucu. Lama gak ketemu Samuel Yang Alexander. Ngobrol-ngobrol, gue masih
mengagumi isi kepalanya yang Lex. Pintar dia itu. Abis bikin konten sama dia, terus gue ada apa nih? Meeting sama Abdur tapi nggak ada kontennya di sini. Abis itu gue open mic pecahkan ya, gue open mic di situ, mempersiapkan untuk Festival Hiduplah Indonesia Maya. Jangan gerak. Udah lu berat goyang mulu, diam lu. Selepet. Kan di Festival Hiduplah Indonesia Maya 17 Agustus, ketika ini tayang sudah lewat ya. Itu kan gue stand up di situ. Dan gue lagi nyiapin set materi stand up politik yang akan dibawakan di Festival Hiduplah Indonesia Maya. Tapi tidak sama dengan materi stand up gue di The Founders, juga tidak sama dengan materi stand up di Mensrea. Jadi tiga pertunjukan ini setnya beda-beda. Set gue di Festival Hidup Indonesia Maya bukan set yang sama dengan di The Founders, juga bukan set yang sama di Mensrea. Jadi silakan ditonton saja. Udah, habis itu gue bikin sejumlah konten promo untuk komika-komika yang mau promo di YouTube gue. Hari Rabu harusnya gue bikin konten dengan Sohibul Iman, Bapak Sohibul Iman, untuk skakmat. Tapi batalnya bilangnya gini, kayaknya nggak ketemu jadwalnya sampai Mas Panji balik ke New York. Emang nggak pengen ketemu. Tadi gue pikir kenapa ya, kok tiba-tiba berubah sikapnya. Jadi karena beliau yang minta untuk mampir, gue iyain. Tiba-tiba nggak jadi. Belakangan kita tahu ternyata PKS berubah sikap, berubah posisi terhadap Anies Baswedan dan Pilkada DKI Jakarta. Nanti kita lihat seperti apa hasilnya. Tapi yang kejadian adalah bikin skakman dengan Zari Hendrik. Itu seru dan itu menurut gue salah satu permainan catur yang cukup sengit kalau lo pengen tonton. Habis sama Zari Hendrik, terus udah gitu gue bersama dengan Devita terbang ke Batam. Karena di Batam besoknya, hari Kamisnya, gue ada job untuk sebuah asosiasi asuransi jiwa Indonesia. Jadi pembicara di situ sharing soal pentingnya social media dan personal branding untuk para agen kalau mau bisa menjemput target-targetnya. Udah balik, tadinya niatnya pengen nyempetin untuk open mic di Comedy Gym tapi nggak keburu. Hari Jumat gue memulai hari dengan meeting untuk Mensrea. 1 hari sebelum penjualan tiket, tanggal 10-nya. Terus abis itu gue geser ke e-commerce, balik lagi ke tempatnya Bapak Andri untuk bikin konten, diwawancara sama e-commerce. Dari situ gue geser ke Noise karena ada sebuah syutingan yang sangat spesial untuk Ruang 28. Tapi tidak Ruang 28 yang kayak biasanya. Jadi nggak sama Kania, nggak sama Mamat, cuman Gilbas. Bentuknya kayak debat antara gue sama David Nurbianto. Ini sebuah turunan kayaknya dari Ruang 28. Acaranya seru sekali. Kelar dari situ, ini juga menarik. Gue datang ke acara reunian anak lama Hard Rock FM Jakarta. Jadi Jakarta akan berulang tahun. Hard Rock FM Jakarta akan berulang tahun. Terus mungkin dalam rangka ulang tahun tersebut, akhirnya bikin kayak reunian gitu sama anak-anak lama. Acaranya di Mr. Fox di Energy Building SCBD. Gue tuh jarang banget datang ke party-party gitu, tapi gue juga rindu sama teman-teman gue di Hard Rock FM. Dan gue tadinya pengen ketemu sama idola-idola gue, katanya akan ada Farhan, akan ada Indi, akan ada Uli Hernansyah. Jadi gue datang ke sana, ternyata nggak ada itu semua. Tapi gue tetap senang-senang sih ketemu sama orang-orang lama, ngobrol-ngobrol, melepas rindu, curhat-curhat. Menyenangkan. I had a good time di situ. Terus itu hari Jumat. Hari Sabtunya harusnya jam 6 pagi gue main bola. Tapi gue nggak kuat karena gue kelar dari Mr. Fox itu mungkin jam 1 kali ya. Jam berapa gue lupa, jadi nggak punya tidur yang cukup. Tipis-tipis masih jet lag. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak. Hari Sabtu gue ngajar di Pecahkan. Pecahkan kan punya sekolah Pecahkan di mana orang belajar 1 tahun stand up comedy dibagi 2 semester. Semester pertama intinya adalah isi dari diktatnya yaitu Pecahkan volume 1.
basic stand up comedy. Semester 2 adalah isi dari pecahan volume 2, yaitu ngomongin soal berkarya gitu, bikin show, marketing, promo, personal branding gitu-gitu. Nah, tapi karena kemarin gak sempat open mic di Comedy Gym, gue masih pengen ngelatih set gue untuk Festival Hidup Indonesia Maya. Karena di depan ada 70-an orang, gue nanya sama kepala sekolahnya, Zi, abis ngajar gue stand up dikit boleh nggak? Mau ngelatih joke? Boleh katanya. Ya udah akhirnya gue open mic di situ. Kena kebentuk. Abis itu gue ke markas kesini untuk bikin promo sama beberapa orang untuk konten promo di YouTube gue, nanti akan muncul di YouTube gue. Abis itu malamnya ternyata ada open mic, Jakbar bikin open mic keliling, terus mereka datang ke Suasana Kopi yang di Gandaria, bukan Jakbar sih sebenarnya tapi namanya juga open mic keliling. Terus mereka bikin open mic di situ, gue bilang wow. Ada open mic, saya berangkat lagi. Jalan deh gue ke sana, gue ke Suasana Kopi, open mic di situ. Beberapa murid pecahkan nonton juga di situ. Jadi kayaknya mereka ngeliat juga sebuah set bertumbuh dari yang mereka lihat tadi siang. Terus gitu pas malamnya ada penyesuaian-penyesuaian lagi. Selesai dari situ, gue pindah lagi karena Fuad, Kapten Berdebah FC, itu bikin nonbar Community Shield antara City dengan United. Terus gue tadinya diajak datang untuk nonton. Terus gue pikir-pikir, ini gue bisa numpang open mic ya. Tiba-tiba dia bilang, kalau mau, karena gue bilang sama dia, mungkin ya karena gue lagi open mic. Terus dia nawarin, lu mau open mic di sini nggak? Nah, ide bagus tuh. Akhirnya gue samperin, tapi gue tolol. Gue tuh, itu kan Twin House ya, tempatnya di Twin House. Dia ngasih tahu sebenarnya Twin House Blok M. Tapi gue nggak ngeh ada Twin House lain selain di Cipete. Jadi ketika dia ngasih lihat koordinat Google Map-nya, gue pikirin di Twin House Cipete, gue berangkat ke Cipete. Pas nyampe sana, Twin House ada konser metal gitu nih, apaan di sini? Gak mungkin ada nonton bola. Pas gue cek, Allahu Akbar. Ternyata Twin House Blok M, deketan tadi gue di Gandaria. Ada gue naik Gojek ke arah Twin House Blok M. Nyampe sana, udah masuk second half. Nah, ini tantangan sekali. Gue mau stand up di sini. Mau stand up di sini. Gue ngetes joke gue di kalangan umum. Kalau kemarin kan di open mic dipecahkan. Habis itu di kelas dipecahkan. Habis itu di open mic komunitas. Stand up Indo Jakbar. Kita coba joke gue taruh di sebuah nonbar bola. Berhubung saya komika New York ya tahan banting, kita mah dikasih panggung ya, kita masuk aja ke situ. Berangkatlah gue ke sana, gue udah mikir ini bakal jadi tempat yang susah banget untuk open mic. Karena moodnya berubah-berubah kan, kadang bagus karena MU sempet golin. Abis itu tiba-tiba klasik MU, menit-menit terakhir kebobolan. Masuk ke adu penalti, ternyata tolol sekali. Padahal sama Onana udah berhasil ngeblok, tendangan pertama berhasil diblok. Klasik MU tuh berapa tahun belakangan ini, almost is never enough. Almost, but almost is never enough. Udah, habis dari situ, gue kelar pertandingan setelah kalah, akhirnya gue open mic, terus gue ngetes joke gue, dan disitulah terungkap ada yang nggak terlalu kena. Tapi ada yang kena, pecah banget. Jadi gue bilang, oke, ada yang mesti diperbaiki sama gue. Selesai kayak gitu, sudah gue balik. Itu hari Sabtu. Nah, hari Minggunya, gue menghabiskan sesiangan, sampai sore ya. Dari pagi sampai sore. Bertemu dengan orang-orang yang peduli dan berjuang di ranah kesehatan mental. Jadi, hari ini gue berencana mau ketemu sama orang-orang yang terlibat dengan kesehatan mental. Ada individu, ada organisasi yang serius, ada organisasi yang baru berdiri. Gue juga nggak tahu mau ngapain, maksudnya bukan nggak tahu mau ngapain. Gue nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi gue tahu gue pengen tanya banyak soal kesehatan mental. Mungkin ada yang bisa gue lakukan sebagai komedian atau sebagai pemilik perusahaan ini. Jadi nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Gue lupa, mungkin sebulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, gue abis lari di New York itu
kepikiran sebuah ide untuk ngumpulin orang-orang yang peduli dengan kesehatan mental, ngobrol bareng, brainstorming soal apa yang kira-kira gue bisa lakukan sebagai seorang komika atau comika bisa lakukan untuk memperbaiki situasi atau kondisi kesehatan mental di Indonesia. Karena menurut rilisan Kementerian Kesehatan, 1 dari 10 orang di Indonesia itu punya gangguan jiwa. Jadi ada ODGJ, ada ODMK. Orang dengan gangguan jiwa, orang dengan masalah kejiwaan. Bayangin, 1 dari 10, bukan kata gue, kata Kementerian Kesehatan. Itu baru yang ODGJ, apalagi yang ODMK, masalah kesehatan, lebih banyak lagi. Terus udah kami ngobrol-ngobrol dan nggak ada terlalu banyak footage karena gue fokus di ngobrol-ngobrolnya. Tadinya pengen 2 jam, jadi 3 jam, jadi lebih karena masih ngobrol-ngobrol. Tapi gue dapat banyak sekali wawasan soal kesehatan mental di Indonesia. Salah satu salah satu hal yang gue cermati adalah bahwa kebanyakan orang nggak sadar bahwa dia punya antara gangguan dalam kesehatan mentalnya atau dia punya gangguan jiwa sebenarnya. Dan ada apa istilahnya? Ada citra yang buruk yang menempel dengan orang dengan gangguan jiwa. Kemungkinan besar penonton gue pada nggak sadar, nggak ngaku bahkan kalau punya gangguan jiwa, tapi punya. Nah ini yang selalu jadi apa ya? Jadi masalah yang gue temui di Hidup Indonesia Maya. Banyak banget kasus-kasus yang viral itu kalau gue perhatiin ini sebenarnya gangguan jiwa. Beberapa yang beneran gangguan jiwa, tadi beberapa tuh ini dasarnya tuh gangguan jiwa atau mungkin ada masalah dengan kesehatan mentalnya. Tapi nggak sadar. Istilahnya unresolved gitu, tidak terselesaikan. Gue sendiri sebagai orang yang kemudian oleh psikolog gue dibilang depresi, itu nggak sadar bahwa gue depresi sampai ketika dia nyebutin itu tuh ciri-ciri depresi. Kata gue, oh ya, gue pikir gue malas gitu. Dan ada banyak stigma yang juga masih harus diperbaiki. Bukan berarti lu depresi terus lu nggak produktif. Ada juga orang depresi yang produktif, banyak bahkan. Sebenarnya contohnya juga ada, udah di mana-mana. Chester Bennington tuh kurang produktif apa gitu, kurang kaya apa, kurang makmur apa, kurang sukses apa, tapi depresi tetap ada. Dan buktinya juga ada di mana-mana. Kan lagi dikit-dikit Olimpiade ya. Simone Biles kan menang medali emas di Olimpiade. Tapi kalau lu lihat di kejuaraan dunia senam, lu ingat dia waktu itu fisiknya baik-baik aja, tapi memutuskan untuk nggak ikut bertanding karena kesehatan mentalnya yang bermasalah. Abis itu dia dirame, dihujat sama masyarakat, dia mentalnya segitu doang. Ini masyarakat Amerika ya. Amerika aja masih kayak gitu, apalagi Indonesia. Tapi justru tim pelatihnya juga mengizinkan dia untuk tidak ikut bertanding karena pelatih tim nasional senam Amerika Serikat ngerti bahwa seperti fisik, mental bisa cedera. Kalau lu bisa terkilir fisiknya, lu bisa terkilir mentalnya. Dan orang yang nggak sadar itu, sesungguhnya aneh. Nggak sadar bahwa ada yang namanya faktor kesehatan mental itu aneh. Karena kita semua memahami dan mengetahui istilah sakit hati. Kita tahu itu sakit hati. Itu tuh sakit mental, bukan sakit fisik. Kita tahu rasanya. Dan seperti juga sakit fisik, kalau kesleo, nggak lu apa-apain, nanti dia akan balik-balik lagi kan? Sama. Sakit hati juga. Cuman pada nggak sadar tiba-tiba trauma kita kena ke anak, kena ke pasangan, kena ke karyawan. Jadi yang kayak gini-gini tuh mesti mulai dibangun. Dan obrolannya menarik sekali, ada yang ngomongin soal ruqyah juga, dan ada diskusi soal ada yang namanya kesehatan fisik, kesehatan mental, dan kesehatan spiritual. Nah, kendalanya adalah orang ngelihat ada yang punya kendala mental, dipikir mesti diruqyah. Jadi kayak masalah kesehatan mental diselesaikan dengan masalah kesehatan spiritual. Bukan hal yang sama padahal gitu. Menarik sih, obrolan itu menyenangkan sekali. Gue bersyukur bisa ketemu sama mereka. Ada yang datang dari Semarang, datang dari Malang.
Tapi gue dapat banyak sekali catatan. Bakal jadi apa gue nggak tahu. Seminimalnya sih jadi materi stand up itu gue bisa jamin. Cuman nggak tahu bakal nongol di mana. Apakah di Mensrea, ataukah di The Founders, ataukah di tempat lain gue nggak tahu. Tapi lebih dari itu, gue berpikir apa emang mesti ada semacam social movement yang dibantu digerakkan sama Comika sebagai bentuk CSR-nya. Agak aneh ya. Perusahaan lagi goyang secara sekarang udah enggak sih, untungnya udah jauh lebih baik, tapi kok bisa berpikiran untuk punya CSR gitu di saat kita butuh sebanyak-banyaknya duit gitu. Tapi ya mungkin CSR kita juga buka pintu berkah. Subhanallah. Gokil. Adit bikin di belakang kayak lagi di Mekah, terus ini pakai ihram dan pakai peci. Berubah. 75 years later. Selesai nifas, Torik sudah Umi gendong pergi ke Haramain, ke Mekah, Madinah. Makanya sekarang udah jadi. Waktu itu bukan umroh, haji bawa bayi umur. Berarti Torik udah naik haji. Sudah. Tapi itu adalah pengalaman yang menyenangkan. Gue bahkan sampai setelah itu terus gue mencoba untuk nulis materi stand up terkait itu. Cukup lama berpikir ini mau gue kemanain segala macam. Tapi sangat berkesan. Sangat berkesan. Nah jadi seperti yang lu bisa lihat, seru banget minggu ini. Gue keliling-keliling ke berbagai macam tempat. Gue open mic berapa kali itu berarti? Di open mic Pecahkan, di sekolah Pecahkan, di open mic Jakbar, dan di Nonbar Bola. 4 kali seminggu, 3 diantaranya dalam 1 hari. Ini New York style ini. Ada yang siang, ada yang malam, ada yang malam banget. Terus udah gitu ada momen di mana di markas gue ketemu sama para pemangku kepentingan kesehatan mental. Itu aja dari gue. Terima kasih banyak. Minggu depan harusnya juga seru karena ada Festival Hiduplah Indonesia Maya, di mana gue akan satu panggung dengan Rocky Gerung, dengan Ferry Irwandi, dengan Haris Azhar, tapi juga akan stand up bersama dengan Alma Silviani dan juga dengan Patra Gumala. Harusnya sih seru. Itu aja dari gue. Terima kasih banyak. Kita ketemu di episode berikutnya. Sekarang ubah semuanya jadi laut. Hello, how are you? I am under the water. Cut. Fuck, gue lupa. Gue Kemis open mic di Kelakar Comedy Club. Jumat gue open mic di Ketawa Comedy Club. Lupa sama sekali. Gue mepet-mepetin tuh ke Kelakar setelah gue pulang dari Batam. Karena gak keburu untuk open mic di Comedy Gym, gue melipir ke Kelakar Comedy Club. Kelakar Comedy Club ini asuhannya Firza aja yang gue sebut. Ada Firza, ada Sukron, ada Aji Pratama, ada banyak sih anak-anak sebenarnya di sana. Gue ketemu Putra Patinama juga, Duto Triaji, dan gue belum pernah ke sana. Jadi ketika gue ke sana untuk kali pertama, ternyata menyenangkan. Terus moga-moga hidup terus Kelakar Comedy Club. Ya udah, gue open mic di sana dan menyenangkan sekali. Terus Jumatnya gue ke Ketawa Comedy Club, punya Nyomo Sidik dan juga Oza. Ini sekarang mereka partneran bareng tuh sama siapa namanya, Ilham juga, sama Sukrats juga, sama Rais juga, di tempatnya Bung Rindra yang tadinya tuh adalah tempat podcast. Saya diisi sama Ketawa Comedy Club. Dan memang masih baru, masih bau cat gitu ya. Terus gitu si tulisan ketawanya belum nempel di tembok, tapi kelihatan banget bakal seperti apa. Dan
kelihatannya akan jadi tempat yang menyenangkan. Dan gue open mic di situ juga menyenangkan dan ketemu sama Bung Rin juga. Jadi itu adalah momen yang menyenangkan. Berarti kurang lebihnya gue open mic berapa kali tuh? Open mic pecahkan, terus kelakar, terus ketawa, terus di sekolah pecahkan, terus di open mic Jakbar yang di Suasana Kopi, dan di nonbarnya Fuad. Itu dia. Saya lupa. Ada Jawa. Tolong selipin ke situ. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lo akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.